Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan, sendiri atau berdua. Gak semua orang berani ngakuin kesalahannya, dan gue gak mau ada di posisi itu. Gengsi buat ngakuin kalau gue salah. Karena kalau gue gak coba ngeposisiin sebagai orang yang harusnya dapetin maaf karena orang lain itu salah, terus dia gengsi gak mau ngakuin itu, pasti nyebelin banget jadinya. Rusak hubungan yang harusnya dibangun karena kepercayaan, akhirnya pelan-pelan hancur karena kecewa. Mengakui kesalahan itu gak akan membuat lo terlihat bodoh seterusnya. Justru lo akan lebih bisa menerima kekurangan diri lo yang nantinya harus dirubah. Semua orang itu berhak menerima jadi lebih baik, termasuk lo. Gue juga. Makanya di podcast Dialog Serat kali ini gue mau cerita soal semua bisa salah dan lupa. Jadi gue pernah bahas sesuatu di Instagram gue yang isinya soal kasih ruang. Kalau yang follow gue pasti tahu itu. Di beberapa narasi sama cerita yang gue buat, gue pernah bilang untuk kasih ruang gitu. Nah gue itu sempat lupa dengan apa yang selalu gue sematkan dalam hati gue perkara hati orang lain dan diri gue sendiri. Yaitu perkara ruang itu. Di cerita ini emang lebih banyak tentang apa yang sedang gue alami gitu. Mungkin aja dengan cerita yang berawal dari gue ini ada juga yang lagi ngalamin. So gue buat cerita ini biar kalian paham aja. Seseorang yang sering dilihat baik-baik aja pun tetap manusia gitu pada akhirnya. Nah biar klimaks sama ceritanya nanti dan sampai ke nalar kalian, gue cerita sedikit ya. Intro. Jadi tuh gue baru jadian sama seseorang. Seseorang ini yang akhirnya gue putusin buat gue jatuh di ruang hatinya gitu. Cielah. Apaan sih? Dia udah punya pasangan, cie. Ya gue udah punya pasangan sekarang. Jadi waktu itu kita lagi sama-sama boring kan di rumah. Jadi akhirnya kita putusin buat janjian ketemuan di luar gitu. Tadinya gue mau ke kosannya dia gitu. Cuman dia juga lagi boring, ya udahlah ya keluar kita cari suasana. Sekalian ngajak teman gue juga, dia juga baru dekat sama seseorang. Kita akhirnya putusin buat ketemuan di salah satu tempat yang gak begitu jauh dari kosan cewek gue ini. Gue pun jalan, gue ngabarin dia gue OTW. Sebelum OTW itu sempat hujan kan. Akhirnya gue sempat nunggu dulu biar agak redaan. Jadi di rumah gue itu udah berhenti hujannya. Ternyata di sana masih gerimis. Dan di pertengahan jalan pun gue masih ngedapetin gerimis sampai sana sepatu gue agak-agak demek gitu lah, basah luar. Yaudahlah. Gue ngebut kan karena gue takut dia nungguin gue nggak biasa ditungguin. Biasanya gue nunggu orang karena nunggu itu nggak enak. Dan ternyata benar gue sampai duluan. Gue senang banget karena yes gue nyampe duluan, dia nggak nungguin gue. Yes. Sampai sana ternyata teman gue udah nyampe duluan. Oh udahlah, gue kalah start. Oke. Mereka udah berdua duduk di pojok sana, bukan mojok ya. Gue kasih kabar dia kalau gue udah sampai. Dia juga sempat balas kan, oh yaudah aku mandi dulu udah gitu. Ternyata dia masih baru mau mandi. Ya udahlah, karena buat gue mandi sebentar toh nggak begitu jauh dari kosannya dia tuh, kayak cuma nyebrang gitu loh. Jadi kita ke salah satu kafe yang kafenya itu dia ada di atas apartemen gitu, apartemen. Kafenya itu di atas rooftop gitu. Gue suka sama suasananya, wah enak nih buat nikmatin. Terus di berjalannya waktu, anak ini tuh kok lama banget gak datang. Gue nungguin dia. Terus gue telepon, gue WhatsApp kok gak dapat balasan. Gue kan jadi khawatir gitu loh. Terus gak lama dia pertama balas baru mau TW gitu loh. Oh yaudah, gue nungguin dong. Itu dia pas dia balas kayak gitu, posisinya udah berjalan setengah jam, mau 1 jam lah gitu. Ya udah, gue nikmatin suasana sendiri dengan jadi nyamuk di temen gue yang lagi asik mesraan gitu kan, kampret ya. Oke lah, udah biasa kok jadi nyamuk. Oke, berjalannya waktu dia bilang OTW, terus dia nggak ada kabar kok. Gue jadi kayak khawatir gitu, insecure sama dia, anak kenapa gitu loh. Nggak biasanya kayak gini. Kalaupun ada apa-apa pasti kasih kabar dia. Gue coba tenangin diri gue, tapi kayak tangan gatel tuh, pikiran kemana-mana. Akhirnya gue telepon dia, nggak diangkat juga.
Sampai udahlah gue coba nikmatin dunia gue di situ, meskipun jadi nyamuk lagi. Dengan temen gue itu main TikTok berduaan so gitu. Akhirnya selang beberapa jam kemudian, 2 jam apa kalau salah, di jam 5 dia kabarin aku mau TW, ngomong lagi mau TW. Oh ya udah, sampai akhirnya gue nunggu lagi di jam 7. Ternyata dia baru sampai, dan sebelum nyampe itu dia kasih kabar, aku udah di bawah, kamu di mana sih? Aku ngomong kayak gitu. Kamu udah sampai? Udah dari tadi aku gue bilang gitu. Sebel gitu kan. Oh, udah. Ketika dia sampai, ya memang raut muka gue agak bete, wajar karena gue nunggu lama banget dan gue nggak enak sama teman gue karena teman gue ini nunggu juga dia gitu loh. Oke, dia duduk. Di saat dia duduk, dia tiba-tiba langsung pegang HP gitu. Ya salaman dulu sama gue gitu. Tapi mukanya tuh nggak kayak biasanya. Gue ngeliat dalam hati gue tuh, anak ini ada apa ya? Oh yaudah, gue coba pesanin minuman dulu kan. Gue nanya, kamu mau pesan apa? Nggak tahu. Oh yaudah, akhirnya gue panggil waiternya, mbak mau pesan ya. Mbaknya datang, waiternya datang. Akhirnya dipilih buat pesan es leciti. Udah pesan, gue coba tanya dia, kamu kenapa gitu, bla 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 segala macam, dan dia cuma jawab seperlunya doang, nggak apa-apa, lagi malas ngomong aja. Dia bilang, oh, gue mikir dong, lo kok malas ngomong, lu kenapa? Kalau emang pengen sendiri, kenapa ngajak ketemuan gitu loh, mending lo di rumah gitu loh, healing gitu kan. Oke, sampai situ gue lanjut dong. Gue coba ngobrol lagi sama teman gue buat mecahin suasana, tapi kayak drama gue tetap dengan perasaan yang masih belum enak. Oke, gue coba sabar. Dan dia juga tetap asik dengan HP-nya, dengan dunianya, meskipun minumannya udah nyampe gitu. Berjalan seterusnya begitu, sampai separuh waktu kita ketemu dia, gue tuh dalam hati, apa kabar gue dong kayak di sini didateng gitu. Gue lu cuekin gue, gila, gue nungguin lo anjir. Gue kangen pengen ketemu, pengen ngobrol, kita bicara apa gitu loh, apa kek gitu. Gue pengen ada topik gitu biar gak boring, tempatnya enak loh, lo yang rekomendasiin lo, gue seneng gitu loh. Sampai tuh dalam hati gue, halo sayang, aku di sini, hey hello, gue kayak ngomong sama kaca, sedih banget gue. By the way, gue tuh nggak biasa untuk negor orang yang gue sayang atau nggak, bahkan itu temen dekat gue ya. Ketika gue lagi marah tuh depan orang banyak, biasanya nanti itu. Jadi nunggu emosi gue reda dulu. Dan biarlah nanti gue ngomong sama dia gitu. Gue coba cairin suasana lagi, karena gue juga gak enakan sama temen gue itu. Mereka udah nunggu lama, nungguin dia juga gitu buat ketemu dan ngobrol. Meskipun gue juga dibikin kesal sama mereka gitu, tingkah lakunya temen gue ini gitu, karena gue jadi nyamuk dan bikin iri gitu. Sebel banget. Mereka udah menikmati waktunya mereka, gue belum gitu. Aduh please. Terus sampai kayaknya nih cewek gue udah mulai sadar nih kalau ada gue di sini. Dia mulai naruh HP-nya terus bersosial sama gue, sama teman gue ini. Meskipun gue tahu dengan raut mukanya yang kayak gitu tuh kayak formalitas aja. Oke, beberapa waktu sempet cair suasananya meskipun ada yang ganjel gitu kan. Kita ngobrol, bercanda, cekakak-cekikik, foto bareng gitu, foto sama gue juga gitu. Sampai waktunya tuh udah habis, kita harus pulang karena kafe itu mau tutup. Akhirnya kita pulang, temen gue mau dijemput, ceweknya temen gue ini, dia dijemput sama nyokapnya di depan kosan cewek gue. Yaudah, kita anterin dulu sampai kosannya depan, terus kita pulang. Selang berjalannya waktu, gue udah sampai rumah, gue kabarin dia. Dia sempat WhatsApp hati-hati, cuman gue belum baca setelah di rumah, dan gue kabarin dia kalau gue udah sampai. Gue cuci muka, gue bersih-bersih sebentar, gue langsung pegang HP dan nanya dia gitu, ngelanjutin apa yang menurut gue tadi ganjel dan harus gue omongin. Sayang, kamu kenapa tadi? Kamu ada masalah? Gak mau cerita sama aku? Gue ngomong gitu ke dia gitu kan. Terus dia balas, aku gak apa-apa, lagi malas ngomong aja tadi. Ya aku tahu kamu tadi udah bilang gitu. Terus termasuk sama aku juga. Dan dia jawab iya dong. Tuh sebelnya bukan main dong. Segampang itu dia bisa ngucapin itu. Emang dia gak tahu perasaan gue nungguin dia lama gitu. Khawatirnya gimana, tiba-tiba gak ada kabar, kan bikin insecure
takutnya kenapa-napa gitu kan. Terus datang-datang sibuk main HP sama dunianya, sama teman-teman mayanya itu. Terus apa kabar gue? Halo. Akhirnya gue ngomong lagi sama dia kan. Oh gitu. Emang kamu nggak sadar ya kalau aku tuh nungguin kamu? Aku sampai khawatir. Malah kamu tuh nggak ada kabar. Kalau emang ada masalah kan bisa cerita sama aku. Aku nih pacarmu loh. Ya meskipun jalan keluar tetap kamu yang mutusin, minimal kamu tuh lega udah cerita. Lagi pula kan gak enak sama temen, dia udah nungguin kamu sibuk sama dunia kamu. Terus dia bales, iya maaf, aku lagi mau sendiri dulu ya, kasih aku ruang. Oke, saat itu gue langsung nyudahin WhatsApp gue, percakapan gue yang dalam kamar tuh cuman ngelak napas, coba buat gak egois karena terlalu khawatir gitu sama dia. Gue ngeyakinin diri gue semua tuh butuh ruang gitu. Ya karena lupa itu gitu, aduh gue lupa nih. Karena terlalu khawatir ya gue lupa menempatkan dia butuh ruang. Oke. Akhirnya gue coba mutusin gak mau panjang lebar dengan perang di otak nih, di ruang otak gue soal dia kenapa begitu bla bla segala macem. Saat ini kan gue masih baru milikin hatinya, belum mengerti dia lebih jauh. Gue juga sadar diri juga kan. Akhirnya gue yang di kamar coba healing gitu, buka galeri foto, ngisi kesalahan gue itu dengan lihat foto-fotonya dia pas gue lagi sama dia biar kesalahan ini hilang. Ya gue tuh cuman pengen dia lebih baik, tapi gue juga mesti tahu batasan untuknya gitu. Semua butuh waktu nutupin luka dari masalah-masalah sebelumnya. Dan gue memilih untuk jatuh dalam ruang hatinya, menerima segala gak enak yang belum gue tahu sepenuhnya. Buat bikin dia bahagia itu berusaha berperan sebagai orang yang mencoret-coret cerita sedihnya gitu. Tapi itu yang lagi gue rasakan sekarang gitu. Karena gue janji sama dia kan, ketika di banyak sedihnya dia gitu, saat itu gue coba menekankan kalau mungkin nanti ada waktunya. Dan sampai tiba waktunya ada orang yang bisa jadi sosok buat coret-coret cerita sedih lo gitu. Biar lagi gak ada sedih, meskipun kedepannya tetap ada sedih gitu kan. Tapi di saat ada sedih lo gak perlu takut untuk melewati masa itu. Dan akan salah jadinya kalau gue terlalu memaksakan seperti itu. Dia yang keras kepalanya tapi manja. Ya terlepas gimana nyebelinnya dia, gue cuma pengen terus berusaha sayang sama dia. Jadi gitu ceritanya. Gue sempat lupa menempatkan kalau gue gak kasih dia ruang. Terlalu besarnya rasa khawatir gue nutupin yang biasanya gue seharusnya. Lupa menenangkan, lupa segalanya, porsi gue tuh seperti apa gitu kan. Tapi semua itu bikin gue balik lagi paham gitu, arti mewajarkan. Oh ya udah, gue manusia, wajar kok gue salah. Yang gak wajar itu kalau gue gak menyadari saat-saat salahnya, lupa menyadarkan diri sendiri. Ya mungkin kalian sedang khawatir dengan teman kalian yang biasanya happy tiba-tiba aneh, komunikasinya jarang, jawab seperlunya. Coba tenangin pikiran kalian. Ini bukan hanya datang di pasangan gue ya, tapi itu kayak relate banget gitu loh. Sahabat gue, temen gue, bahkan pacarnya temen gue yang ceweknya itu temen gue gitu loh. Lagi di masa ini gitu. Ketika pengen sendiri ceweknya atau something else, terus yang satu terlalu khawatir. Ya, pedulinya jadi kayak berlebihan. Berlebihan itu bukan kayak lebay gitu, enggak. Maksudnya berlebihannya lupa kalau kasih ruang gitu. Parah sih, ini relate banget. Terus gue jadi mikir, ada yang lagi ngalamin gini gak ya? Kayaknya cerita deh nih. Cerita lah. Jadilah ini podcast. Siapapun lo, coba untuk menenangkan setiap apa yang menurut lo terlalu menerlalukan. Mau itu khawatirnya lo, pedulinya lo, ke setiap hubungan dalam hidup kalian ya. Yang kalian lakukan tuh emang benar. Tapi kita juga perlu menyadarkan diri kita untuk lebih paham menempatkan. Kembali lagi ya, menempatkan. Oke, gitu aja. Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan, sendiri atau berdua.